kenapa gitu orang-orang yang jenjang pernikahan kebanyakan melalui pacaran dulu gitu. Kenapa gitu tidak langsung apakah ada yang keliru dengan ta'aruf atau gimana gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang ingin menjenjang pernikahan teh bobogohan lah dekat heula jeung awewe teh atau lalakina gitu. Ame kenal gitu. Nah gitu kenal heula jeung kolotna jeung orang tuana gitu. Dan tentang pandangan gitu gimana tah? Baik. Taruhnya ya mah. Mungkin belajar ti pengalaman mah gitu ya. Belajar ti pengalaman. Da lain sebenarnya mah lain ku hayang kenal-kenal teuing sih sebenarnya mah gitu dilandasina teh. Aing geula bobogohan teh kan bobogohan we heula gitu lah. Ai nikah mah kumangke. Nah gitu ya. Cuma kan di bobogohan teh saya mikir, orang teu kudu nikah tapi bisa menangkeun kabeh awewe nu boga gitu kan. Si awewe geus nurut karena bobogohan gitu kan. Tentunya geus nurut dibere kabeh. Wah, eta Naon deui nu urang alah gitu. Urang geus menang kabeh gitu kan. Tuntuna teh jadi kawin we gitu kan. Cek baik mah baik tentang orang mah kieu nya kan ta'aruf teh artinya teh saling kenal. Betul. Bukan saling pegang ya. Benar teh. Iya paham. Ta'aruf teh saling kenal bukan saling pegang. Iya paham. Simpel logika orang gitu. Ta'aruf teh artinya saling kenal. Bukan berarti kudu saling pegang. Betul. Bukan saling jalan berdua. Apalagi boncengan berpelukan. Eta simpelna orang ta'aruf teh artinya teh saling kenal bukan saling pegang. Tapi ketika berpikiran kieu lamun urang teu bobogohan, urang teh mau menang istri cenah. Kan pikiranna kan kitu nya. Di booking lah. Kalau psiku batur. Urang mah ieu mah naonnya ngambil dari pelajaran di binatang lah nya. Binatang mah kan langsung hajar kawin gitu kan langsung. Pernah teh ningali ieu mah nya ningali monyet bobogohan saacan kawin pernah teh. Pak langsung hajar kan nya monyet. Hayang hajar ya langsung. Pokoknya di jalan hajar. Jadi teu mikir kudu bogohan heula. Eta teh monyet. Binatang ya. Monyet eta ngobrolkeun monyet. Oke. Da menurut urang ketika urang hayang menang misalkan pasangan hayang menang istri segala macam, apakah bentuk ikhtiar bentuk usahana apakah hanya dibuka lewat satu pintu hungkul pacaran misalkan teh henteu kan loba pintu imahnya imah mau mungkin hiji pintu mau mungkin bening mah jendela-jendela lagi nya mau mungkin aya satu lubang untuk masuk ke ruangan eta betul walaupun hiji pintu pasti aya jendela betul nya bener teh ieu koma tentang kehidupan manusia nu lebih kompleks deui nya pasti ketika rek nikah teh naon sih cara untuk mendapatkan istri teh moal hiji lah carana lewat pacaran hungkul lewat bobogohan gitu nya moal cek urang mah justru diayakeun syariat ta'aruf eta untuk datang kepada orang tuanya kan sebenarnya menunjukkan kegentelan teh datang ka kolotna nya betul eta karena kolotna teh nu ngurus manehna sampikeun ka gede maraban kitu maraban awewena ngajaga budak awewena bahkan si kolot teh berusaha membahagiakan si budak awewena eta berarti ketika emang gentle kitu nya entong lewat bogohan kitu langsung datang ka kolotna Pak misalnya emang Pak ayo bawa ka budak bapak abi bade ngahibah bade nganikahan budak bapak misalkan nya leuwih gentle Pak daripada sok main tukangeun kolotna nya meureun kamari mun ngobrol mah mun naon bogohan di imah katinggal di bageun di luar hotel tentu apa nya tak eta sih kurang mah tapi ada juga bay ya tentang naon ya apa ya orang tua tuh kadang-kadang mengizinkan anak-anaknya berpacaran di rumah gitu nah cek dan pandangan Dan tentang orang tua mengizinkan pacaran di rumah teh gimana sih? Jangan Iqbal gitu. Soalnya agak aneh juga gitu. Orang tua mengizinkan bagi saya ya pribadi agak aneh juga gitu. Orang tua mengizinkan pacaran di rumah gitu. Kata orang tua aja juga kan bilang biar terkontrol katanya bilangnya teh. Ada bener. Biar terkontrol kalau main di luar kan gak tahu orang aku cenah cek kata orang tua teh lebih baik di rumah ya tapi anehnya gitu diperbolehkan ya silakan nah kadang-kadang sudah
bere opieun ya. Opieun. Aneh ta. Senasing gila di dinya. Menurut pandangan Dean jeung Iqbal melihat kondisi gitu kumaha ya? Sedih. Sedih sih dia. Sedih saya. Iya bagi saya hanya pribadi itu. Agak aneh gitu. Benar. Dia amun kieu Hmm. si kolot teh cenah meh terkontrol. Oke, misalkan katakan di mana. Andai ieu mah andaikan di mana 2A teu lah jeung kolotna tapi si budak teh bobogohan. Berarti mun hayang dikontrol teh kudu jeung kolotna teh di barengan. Nah bedanya jeung taarufnya. Geus gitu meni oge taaruf tong bobogohan. Iya, paham. Tapi ieu mah realita lah nya realitana. Realitana ketika budak misalkan bobogohan di imah ieu nya. Budak mah nya di imah 2an ame dikontrol tapi sisi lain kolotna teh nya aya nu keluar. Inung nama meureun di kamar lanjut TV yang budak mah di ruang tengahnya gitu Kadang-kadang ditutupan di tirena teh. Bete ka nyaman. Siga ngarelakeun sok we cenah. tapi ieu mah nya menurut urang rata-rata ya. Ketika bobogohan, ketika pacaran bukan berlandaskan kasih sayang sebenarnya mah. Menurut urang mah nya menurut urang. Menurut urang mah cintanya hanya di balik kolor. Bukan kasih dan sayang sebenarnya tapi kasih dan nafsu eta mah nya. Dikasih terus nafsu eta teh. Ya, cik urang mah kitu. Munjuk urang eta mah. Dean kumaha lain sedih. Jangan sedih. Apa gitu argumen gitulah biar ada enak gitu kalau ngobrolkan sudut pandang Dean gitu. Sudut Dean ketika lihat kondisi kayak gitu kan, tong sedih unggul gitu. Gimana ya? Sedih seserian itu kumaha tinggalin sedih teh. Tapi benar sih kejadian langsung sih. Teman saya ya begitu langsung. Si orang tua cewek nate guru agama padahal gitu kan. Iya. Notaben guru agama ngerti segala pun, tapi nu aneh membolehkan gitu kan kejadian si Gaugi ngomong gitu dibolehkan gitu. Sok mangga bobogohan. Saya mikir lagi ya, iya wae nu ngarti ilmuna masih gini ngabolehkeun. Kamu orang-orang awam nu teu ngarti kan? Ya. Mungkin gara-gara kolot mah mung ribet nih. Sok ya kumaha budak nu penting budak bahagia. Kenapa bahagia nanti sesaat itu eta apa? Kan kehancuran nu bakal lilana teh kan? Rugina nya. Iya benar. Tapi orang nu nyieun pembenaran oge ka eta teh. Da urang mah taruh cenah. Taruh. Ketika naon cenah saeutik taruh kakajian barang cenah ini teh. Madap banyak aturan teh. Terus teh naon deui nya mun ngaji bareng cenah sebagai non ieu teh penyemangat cenah. Terus chat teh jangan lupa tahajud ya. Karena pas udah-udahnya jam 4 cenah. Bangunin si ini si ayah bangun ayah bangun ya. Neng udah sholat subuh yuk bangun. Tunggu nama lagi sare awena subuh. Jadi kadang-kadang karena iya kayak pacaran syariah. Hukum nama. Kadang aneh itu benar-benar. Tapi orang sieun justru lamun kitu sieun teh jadi pembenaran katanya jadi pacaran syariah cenah. Urang mah sieun teh isukan teh aya judi syariah. Dilabeli halal ieu mah. Las Vegas aja. Misalkan togel da ieu mah hitung-hitungan matematika cenah jadi teh. Rumus aja. Karumus lah ieu. Orang disakolakeun. 2% ke sedekah. Dibagi bangun masjid. Jeung urang sieun teh ieu leuwih ekstrem ke aya mabok syariah, saking ke mabokna teh cenah. Mari cenah sebelum kita minum, kita duduk melingkar, gelas pun berputar. Sebelumnya salat sunah dulu. 2 rakaat, campur lah. Nah jadi sieun teh kitu urang mah. Arah-arahna teh ka dieu lamun misalkeun hal anu siga kitu we aya naon nya pelintiran seolah-olah jadi benarnya. Mungkin nanti nu lainna kitu ada ieu mah lain mabok mahaneutan. Mun judi misalkeun kok kerusum ayeuna nya. Iya ekonomi kumaha atuh. Jadi kan kitu jadi pembenaran bukan cari kebenaran. Tapi unik juga nya ketika orang-orang yang pahamnya atas pacaran tuh salah katanya. Padahal langsung di pacaran syari gitu.
Dan aneh nate da urang pacaran sari da teu begang-begangan aneh. Oh. Ya lain gitu secara Iya berarti meureunnya kieu mikirna teh. Da urang mah bobogohan oge henteu pacepong-cepong leungeun. Nah. Sampai pelukan ngingetin sholat. Ingetin baca Al-Qur'an bareng-bareng. Pokoknya mah aku mah enggak ngapa-ngapain lah. Nah. Buat apa pacaran ngapa-ngapain lu mubajir atuh gitu. Berarti aya motifnya pernah dina pacaran teh. Jadi dia nggak mau disebut pacaran, dekat gitu. Deket apa sih? Dekat apa? Deket ke maksiat itu. Kadang-kadang iya unik juga gitu. Hal-hal itu teh aneh gitu. Tapi kebanyakan ada juga gitu. Ini mah di luar sana pacaran teh sampai 3, 4, 5 sampai 7 tahun gitu aja. Nah, ngapain aja gitu aja 7 tahun. Orang bingung, mungkin belum merasakan ya, tapi kenapa gitu bisa 7 tahun gitu? Apakah faktor mapannya belum atau gimana? Entah gitu. Tapi sampai 7 tahun gitu berpacaran gitu. Nyicil imah. Tapi iya gitu. Kenapa gitu? Terus ceweknya juga pengen 7 tahun itu teh bertahan, dan laki-laki juga ingin bertahan 7 tahun sama perempuannya itu. Pasti kan ada anak apa ya, saling ini kan selama 7 tahun teh. Tidak mungkin cewek lah dilama-lamain kan, apalagi laki-laki kan. Nah, faktor-faktor apa gitu bisa berpacaran 7 tahun teh gitu. Menurut orang mah simpelna orang mah kieu. Ketika misalkan hubungan sampai 5 tahun, 7 tahun sampai bertahun-tahun lah namanya. Menurut orang mah aya gangguan di psikologisna. Menurut orang. Karena kieu ketika pacaran misalkannya oke lah kabeh motifnya ingin menikah. Kabeh motifnya ingin menikah. Ketika misalkan si perempuan atau laki-laki saling menyimpan rasa percaya, saling menyimpan rasa empati satu dengan yang lainnya. Pokoknya terikat pisan lah hidupan itu nya. Terus lama sampai 7 tahun, katakan 5 tahun, cek orang ada gangguan psikologis. Karena ketika seseorang yang bersungguh-sungguh pasti nggak akan main-main. Menurut orang pacaran teh main-main, karena tidak ada ikatan yang serius. Nikah teh kan aya perjanjian, ada sesuatu yang sakral dehnya. Ini mah melangkah kepada yang sakral pun enggan, berarti aya gangguan psikologis. Orang macan siap nikah, nggak usah kieu bobogohan heula. Berarti untuk menikah pun dia tidak mempunyai mental yang baik untuk menghadapi pernikahan. Ya. Latihan lah. Eksekusi. Berarti pacaran tuh training unggulnya. Training gawe. Training gawe menang gaji dia. Bisa mulai gitu iya. Bobogohan nyari hati we hungkul, nyen status teh aduh aku diduain. Mun galau teh nya statusna kieu. Snapgram, poek lagu kan dia. Lagu pastor. Arutang balik. Udah tak numa. 20 menit deh cari. Orang wasting time ketika orang yang berpacaran teh. Misal seorang laki-laki si A misalnya laki-laki A tidak berpacaran, si laki-laki B berpacaran. Di hari yang sama, di jam yang sama, si laki-laki B pergi kencan dengan pacarnya. Tapi si laki-laki A melakukan hal yang produktif, misalkan membangun ekonomi melewati bisnis misalkan, atau belajar menimba ilmu di mana gitu. Nah, si B teh berpacaran misalkan andai berpacarannya hanya 5 jam. 5 jam misal. Di dalam waktu 5 jam berarti kan perlu waktu yang lama. Di dalam 5 jam itu lama sebetulnya 5 jam itu. Tapi aya tuh sampai detik ayeuna profesor anu paling pintar di dunia bisa mengembalikan waktu 1 detik we mah. Panya. Nah, berarti ketika seseorang yang sedang pacaran itu teh wasting time, buang-buang waktu, buang-buang usia sebetulnya mah. Menurut orangnya menurut orang coba menurut orang coba ketika waktu yang 5 jam teh digunakan untuk yang produktif. Ngebangun bisnis, merencanakan untuk masa depan seperti orang harus berprestasi. Orang harus mengembangkan ekonomi dari keluarga misalkan teh. Orang harus memajukan ekonomi keluarga, kan gitunya namanya. Waktu itu produktif, apalagi masa muda ya. Cuk urang itu tidak produktif. Lebih efisien lah nya. Tapi aneh nantinya kebanyakan laki-lakinya, membela-belain gitu, jemput gitu, udah itu
ke bioskop nonton gitu sama pacarnya gitu, dan akhirnya udah jemput lagi ke orang tuanya, ya kebanyakan bengong habis uangnya teh. Padahal mun teu pake bobogohan bisa iya gitu, ada penyesalan gitu aja. Tapi ingin gitu, anehna teh gitu. Kan iya pernah aya sering lah ngedengar kalimat kieu. Nah sih jelema teh apal eta teh maksiat dosa gitu kan. Tapi nah bet dilakukeun jawabanna mah hiji, ngeunah eta teh. Ngeunah. Cuman sebuah kenikmatan kan berbeda-beda engke di ujungna. Sebuah kenikmatan itu proses engke ketika di ujung baru terasa sejuk urang ya. Karena kasusnya kieu anu ku urang pernah alami orang-orang terdekat orang nunggu nikah, punya anak. Ketika awalnya bobogohannya ya mah awalnya pacaran, ternyata ketika dalam rumah tangganya kemungkinan besar untuk selingkuh terbuka lebar gitu. Walaupun tidak semuanya teman, ada beberapa orang ya, orang-orang mau kenal jeung urang lahnya. Ketika awalnya pacaran untuk menikah, lama-lama teh ketika menikah pintu gerbang untuk selingkuh terbuka lebar. Jadi mikirnya kieu we tuh, ketika pacaran berani bermaksiat kepada Allah kan gitu. Berani bermaksiat kepada Allah. Ketika sebelum menikah kan pacaran, si perempuan teh punya walinya, babehna kan ya, babehna walina. Ketika ayat babehna wae berani bermaksiat itu teh. Ketika aya babehna gitu nya. Aya wali lah ya gitu nya. Komo setelah nikah dia menjadi seorang imam dan dia menjadi seorang makmumnya gitu. Siapa yang akan menghalangi dia untuk selingkuh? Sebelum menikah pun berani bermaksiat, kamu setelah nikah. Ya, gitu. Simpel gitu. Menurut orang ya mah nya. Tapi dari Dan sama Iqbal itu ada pengalaman gak dari teman-teman saudara gitu yang menikah taruh langsung menikah dan pacaran dan menikah gitu, perbedaannya apa sih itu? Ada pengalaman gitu, cerita-cerita dari teman saudara gitu, bedanya apa sih gitu, pacaran langsung nikah atau dari taruh dan nikah gitu, bedanya apa rasanya gitu? Ada pengalaman atau gimana gitu dari teman-teman atau saudara gitu. Nah kumaha Yan? Beda keimanan sih. Jerok karena langsung ke poin tuh ada set nah kadinya langsung